Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la ilaha illallah. Yang saya hormati pimpinan yang Pekalongan, yang saya hormati seluruh panitia BPAK, yang saya hormati dan saya banggakan peserta BPAK seluruh mahasiswa baru Yayan Pekalongan tahun 2020. Selamat datang di Yayan Pekalongan, Yayan yang tercinta ini. Mudah-mudahan saudara sekalian nanti menjadi mahasiswa yang baik. Saudara sekalian saya hormati, sebagai Wakil Rektor bidang 2 yaitu bidang Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan BPAK ini, terutama yang terkait dengan keuangan dan juga terkait dengan sarana dan prasarana kampus. Seperti diketahui bahwa saudara diterima sebagai mahasiswa baru, tentunya kemarin sudah menyelesaikan administrasi, terutama administrasi keuangan, yaitu dengan membayar yang namanya UKT. UKT adalah uang kuliah tunggal, di mana mahasiswa selama menjadi mahasiswa S1 hanya akan membayar satu item, yaitu yang disebut dengan uang kuliah tunggal atau UKT ini. Jadi nanti selama kuliah mahasiswa tidak dibebani lagi pembayaran-pembayaran yang lain seperti kayak yang di swasta, ada uang SKS, ada uang ujian, ada uang praktikum dan sebagainya. Hanya ada membayar satu item, yaitu uang kuliah tunggal. Dan uang kuliah tunggal ini tentunya akan beragam karena di Yayan Pekalongan menerapkan ada 5 kategori, mulai dari UKT kategori 1, UKT kategori 2, kemudian UKT kategori 3, UKT kategori 4, dan UKT kategori 5. UKT kategori 1 ini nominalnya 400.000, 0 sampai 400.000. Jadi mahasiswa yang nanti masuk dalam UKT kategori 1, dia bisa membayar 0 rupiah, bisa membayar 100.000, bisa membayar 300.000, dan maksimal membayar 400.000. Tapi rata-rata kita tetapkan mereka untuk UKT 1 ini 400.000. Kemudian yang kedua, UKT kategori 2 atau kelompok 2 itu membayar antara 1.500.000 yang terendah sampai dengan yang tertinggi 1.700.000. Jadi kalau mahasiswa dalam kelompok UKT 2 dia harus membayar antara 1.500.000 dan maksimal 1.700.000. Kemudian yang ketiga, UKT kategori 3 itu mahasiswa akan membayar antara 2 juta sampai 2.300.000. Berikutnya UKT kategori 4, mahasiswa akan membayar antara 2.500.000 sampai 2.800.000. Kemudian yang kelima atau UKT tertinggi ini membayar antara 3 juta sampai yang paling mahal 3.300.000. Kemudian ada satu lagi yang mahasiswa memperoleh bidik misi atau sekarang KIP, itu akan membayar UKT sebesar 2.400.000 per semester. Jadi tadi yang saya sampaikan, yang UKT kelompok 2 sampai 5 ada antara yang rendah tertinggi, artinya adalah bahwa ada prodi yang paling rendah, itu adalah yang paling rendah tadi. Kemudian ada prodi yang memang paling tinggi, ya sama-sama kategorinya, tapi memang berbeda prodi akan berbeda nominalnya. Antara yang kedua contohnya tadi adalah antara 1,5 juta sampai 1.700.000. Saudara sekalian saya hormati, UKT ini merupakan bentuk kepedulian institusi atau Yayan Pekalongan terhadap mahasiswa
yang mana kategori UKT ini akan mencerminkan tingkat ekonomi orang tua atau orang yang membiayai mahasiswa. Artinya, kalau saya orang tidak punya, saya orang miskin, saya orang yang memang kurang beruntung secara ekonomi, maka mahasiswa itu akan ditempatkan di UKT paling rendah. Demikian juga orang yang beruntung, umpamanya orang tuanya PNS, TNI atau ABRI, maka minimal UKT-nya adalah di kategori 3 sampai kategori 5. Ini variasi UKT ini tentunya akan menggambarkan keadaan ekonomi orang tua atau ekonomi orang yang membiayai mahasiswa itu sendiri. Oleh sebab itu, bagi mahasiswa yang ditetapkan UKT-nya tetapi tidak sesuai dengan keadaan ekonomi yang sebenarnya, maka IAIN Pekalongan memberikan fasilitas namanya fasilitas banding UKT. Banding UKT ini bisa dilakukan minimal di semester 2 dan dilakukan biasanya 1 bulan sebelum masa pembayaran UKT dimulai. Oleh sebab itu, yang merasa UKT-nya keberatan, mungkin keadaan ekonominya awalnya UKT 5 karena pengusaha, kemudian usahanya mungkin kurang beruntung atau bangkrut, maka bisa mengajukan banding UKT untuk diturunkan grade-nya, mungkin dari 5 ke 4 atau dari 5 ke 3 atau dari 3 ke 2 dan sebagainya. Itu yang terkait dengan uang kuliah bukan. Oleh sebab itu, silakan mahasiswa baru nanti dilihat, kalau memang keberatan dengan kelompok UKT-nya, semester depan bisa mengajukan banding UKT. Tapi betul-betul yang memenuhi syarat, dan syaratnya adalah mungkin secara ekonomi mengalami penurunan pendapatan dan sebagainya. Kemudian yang kedua terkait dengan bidang saya adalah di IAIN Pekalongan ini kita sediakan banyak sekali beasiswa, dan semua mahasiswa baru nanti mulai semester 3 bisa mengakses beasiswa ini. Yang pertama, beasiswa yang kita sediakan adalah beasiswa BPA, yaitu beasiswa peningkatan prestasi akademik, yang ini diberikan oleh kampus 2 juta per tahun per mahasiswa. Nah, kemudian ada yang kedua, beasiswa Tahfidhul Quran, ini masing-masing mahasiswa per tahun 3,5 juta. Kemudian ada prodi yang mata peminat atau kajian Islam 5 juta per tahun. Dari Bank Indonesia 1 juta per mahasiswa per bulan, juga dari Basnas itu 3,5 juta per mahasiswa per tahun, dan yang terakhir ada di Indonesia UKIP itu per mahasiswa per semester 6 juta 600.000 atau setahun 13 juta 200.000. Ini bagi yang cerdas tapi tidak punya. Kemudian yang terakhir, mahasiswa semuanya itu bisa menggunakan semua sarana kampus, mulai dari buku, ruangan, kuliah, praktikum, lapangan olahraga dan sebagainya, ini sangat gratis, tidak ada pungutan biaya apapun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat memasuki dunia kampus IAIN Pekalongan, selamat bergabung dengan sejarah akademika IAIN Pekalongan. Mudah-mudahan saudara menjadi mahasiswa yang baik, mahasiswa yang nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.